Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to CISPI Channel Sharing and Learning. Salam sejahtera buat teman-teman semuanya. Oke, lanjut lagi ya. Kita dengan seri belajar by CISPI Channel. Kali ini seri belajar yang ke-6. Jadi buat teman-teman semuanya yang baru join di sini, jangan lupa untuk scroll video-video sebelumnya. Teman-teman bisa lihat ya pembahasan untuk soal-soal pretest sesuai dengan kisi-kisi. Lanjut, kali ini kita akan bahas soal minat bakat pretest PPG 2022 untuk semua guru. Jadi seperti yang sudah pernah disampaikan ya, kalau untuk kisi-kisi 2022 memang belum ada, tapi kita di sini berdasarkan dengan kisi-kisi sebelumnya, 18 dan juga 19 itu kisi-kisinya sama nih teman-teman. Dan kalau kita lihat dari mulai kisi-kisi yang di atas ya, atas itu mulai dari minat bakat, lalu lanjut ke tes potensi akademik, lalu pedagogik, dan itu sama semuanya, jadi untuk semua guru karena tidak dibeda-bedakan. Nah, baru habis itu di bawah itu adalah untuk bidang studi. Ada mulai dari bidang studi apa itu ya, TK PAUD, habis itu SD, guru SD ya, terus guru mapel masing-masing sesuai dengan mapelnya teman-teman gitu. Jadi ini kita bahas soal minat bakat untuk semua guru. Buat teman-teman yang belum baca untuk kisi-kisinya, teman-teman bisa dicek ada di grup Telegram ya, sudah pernah dikirimkan. Dan kalau teman-teman belum join, silahkan bisa nanti join saja di grup Telegram, linknya aku sertakan ada di deskripsi. Jangan lupa teman-teman untuk like video ini, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan update info maupun materi-materi dan soal seputar pretest PPG 2022. Boleh juga ya teman-teman update info di IG aku cispi_47, cispi_47. Oke, jadi ini untuk kisi-kisi dari minat bakat ya teman-teman semuanya. Kita mulai dari bakat dulu ya, mau bilang minat bakat, bakat dan minat gitu sama ya. Yang pertama bakat, yaitu kemampuan penalaran dan pemecahan masalah. Indikatornya adalah yang pertama berpikir analitis dan juga kritis. Jadi kita nantinya sebagai guru harus bisa berpikir secara analitis dan juga kritis. Lalu kita juga harus bisa berpikir kreatif, dan kita harus bisa mengambil keputusan secara etis ya. Pengambilan keputusan berarti nanti jika ada sebuah kasus dan di kasus itu harus ada pengambilan keputusan, maka kita pilih yang benar-benar ada sikap di situ, ada tindakan kita dalam mengambil keputusan. Next, ada perlakuan terhadap siswa dengan indikator esensial, yaitu menghargai perbedaan individu. Lalu kita juga harus bisa memotivasi siswa dan kita harus bersahabat terhadap siswa itu sendiri. Next, kemampuan penyesuaian diri dengan indikator esensial yaitu terbuka terhadap perubahan positif. Ya, jadi teman-teman kalau tadi yang pertama itu lebih kepada bagaimana kita bisa berpikir kritis, kreatif, dan juga ambil keputusan. Lalu next-nya itu adalah bagaimana kita terhadap siswa itu bisa menghargai, bisa memotivasi, kita bisa sebagai teman, sahabat. Lanjutnya itu kita harus bisa menyesuaikan diri. Kita juga harus bisa terbuka terhadap segala perubahan yang ada. Ya, apalagi kita lihat pendidikan sekarang itu sudah jauh sekali berbeda. Nah, kita harus bisa terbuka, kita harus bisa menyesuaikan diri. Tidak hanya kita stuck monoton saja di situ gitu. Next, membangun kerjasama dengan berbagai pihak. Nah, di sini ya kerjasama dengan berbagai stakeholder yang ada. Lalu untuk minat terhadap profesi tertentu. Dengan indikator esensial, keterlibatan dalam bidang kependidikan atau non-kependidikan dengan perasaan senang. Jadi kita semacam ini, profesionalitas kita ya, kita ikut dalam berbagai macam organisasi gitu teman-teman. Next, sikap positif terhadap profesi guru. Nah, kita menyenangi profesi kita sebagai guru. Bangga gitu ya. Lanjut, minat terhadap tugas-tugas spesifik guru dengan indikator esensial yaitu intensitas keterlibatan guru dalam bidang literasi dan kegiatan ilmiah. Nah, bagaimana kita itu harus banyak terlibat nih, apalagi untuk nanti literasi ya dan juga kegiatan-kegiatan ilmiah. 12,
Intensitas keterlibatan guru dalam aktivitas layanan sosial. Lalu 13 adalah intensitas berkomunikasi secara persuasif. Jadi memang dikaitkan dengan 4 kompetensi kita sebagai guru. Ada profesional, pedagogi, kepribadian, dan juga sosial. Masuk semua di sini, teman-teman. 1. Sesuai tata tertib yang berlaku, Pak Arief seorang guru menolak peserta didik masuk dan mengikuti pelajaran karena terlambat. Peserta didik tersebut tidak beranjak dari depan pintu kelas dengan alasan ingin mendengarkan penjelasan guru walaupun dari depan pintu. Tindakan yang sebaiknya dilakukan oleh Pak Arief adalah, silakan teman-teman baca dulu opsinya. Jadi konteks di sini adalah peserta didik itu terlambat ya. Nah, karena terlambat, maka Pak Arief tidak mengizinkan peserta didik itu masuk. Karena Pak Arief itu sendiri menjalankan tata tertib yang berlaku. Nah, di sini juga kata kuncinya, tata tertib yang berlaku. Sudah ada aturannya. Kalau kita menjadi Pak Arief, apa yang kita lakukan? Karena si peserta didik tersebut tidak beranjak dari pintu, tetap aja ada di pintu karena ingin mendengarkan penjelasan dari guru. Yang A, membiarkan peserta didik tersebut berdiri di depan pintu kelas untuk mendengarkan pelajaran. B, meminta peserta didik tersebut untuk masuk ke kelas setelah 1 jam pelajaran berakhir. C, meminta siswa yang bersangkutan untuk berdiri dekat papan tulis untuk mendengarkan penjelasan guru. D, memaksa peserta didik beranjak pergi dari depan pintu karena dapat mengganggu peserta didik lain. Nah, kita lihat di sini ada kata memaksa. Ini udah konotasinya negatif. Kalau ada yang konotasi negatif seperti ini, langsung saja bisa kita eliminasi. Yang E, meminta peserta didik tersebut masuk kelas sebagai penghargaan atas niatnya untuk belajar. Nah, soal ini teman-teman lumayan banyak yang terkecoh ya, dan memilih E gitu teman-teman. Dengan alasan bahwa peserta didik itu kan ini niatnya untuk belajar itu tinggi, makanya tetap berdiri di depan pintu dan ingin masuk ke kelas. Nanti kalau tidak masuk ke kelas, nanti ketinggalan pelajaran dan sebagainya. Jadi dibiarkan saja untuk masuk. Jadi teman-teman di sini Pak Arief itu kan menjalankan tata tertib. Tata tertibnya sudah ada bahwa kalau terlambat dia tidak diperbolehkan mengikuti pelajaran. Tata tertib itu pastinya sudah diketahui oleh semua pihak yang ada di situ. Dan di sini tata tertib gunanya adalah untuk mendisiplinkan siswa. Apabila pada satu waktu tata tertib itu dilanggar dengan alasan seperti ini ya. Jadi kalau peserta didiknya itu boleh masuk artinya kan melanggar tata tertib dengan alasan penghargaan karena niat untuk belajar. Nah, kalau kita sudah melanggar, besok-besok lagi apabila ada hal yang semacam itu akan lebih mudah lagi untuk melanggar tata tertib itu. Jadi ya sudah tidak ada gunanya lagi tata tertib itu ya untuk mendisiplinkan itu sendiri. Jadi yang E itu salah nih teman-teman. Oke. Ya, jadi di sini tata tertib itu bisa kita bilang dengan kesepakatan. Kesepakatan itu artinya adalah sudah disepakati oleh semua pihak di situ dengan kesepakatan yang ada dan juga konsekuensinya. Nah, peserta didik sudah tahu. Nanti kalau terlambat konsekuensinya apa? Oh, konsekuensinya tidak boleh masuk dan mengikuti pelajaran, misalkan seperti itu. Lalu tertulis. Nah, apabila sudah ada konsekuensi ya, sudah ada tata tertibnya, maka tugasnya kita mengawal dan peserta didiknya juga adalah dengan mematuhi dan tidak melanggar. Kalau itu dilanggar ya apa gunanya nanti tata tertib itu. Oke. Lalu yang C, meminta siswa yang bersangkutan berdiri dekat papan tulis. Nah, kalau berdiri dekat papan tulis kan artinya sudah masuk ke kelas ya. Ini juga melanggar juga, jadi tidak. Yang B, meminta peserta didik masuk ke kelas 1 jam pelajaran setelah 1 jam pelajaran berakhir. Ini juga, jadi yang paling tepat adalah yang A. Ya, artinya dengan tidak memperbolehkan peserta didik itu untuk masuk
mengikuti pelajaran ini sudah kita mengikuti dengan tata tertib itu dan membiarkan peserta didik untuk berdiri di depan pintu. Berarti peserta didik juga bisa mendengarkan pelajaran pada saat itu. Ini buat salah satu efek jera juga supaya besok tidak diulangi hal yang sama dan aturan itu bisa berlaku supaya tetap disiplin itu ya teman-teman, karena konsisten dalam menerapkan tata tertib itu dapat menciptakan rasa terbiasa kepada peserta didik. Kebiasaan yang rutin itu tadi menghasilkan kelas tanpa perintah menjadi ciri umum kelas lebih tertib. Jadi usaha kita sebagai guru untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran disiplin belajar diperlukan sikap kekonsistenan kita terhadap tata tertib. Oke, buat teman-teman semuanya yang ingin join di CISP Bimbel ya, karena banyak sekali yang chat, yang DM juga ingin bergabung ke CISP Bimbel, maka kita buka untuk kelas yang ketiga. Silakan yang untuk lebih intensif lagi, nantinya kita ada Zoom, teman-teman setiap hari ada tryout juga bertimer. Dan teman-teman nanti akan dapat soal latihannya itu sampai kepada pelaksanaan tes, sampai kepada pelaksanaan pretest gitu. Jadi kita tidak hanya selesai pada saat itu juga gitu, tapi akan ada terus sampai ke pelaksanaan pretest. Nanti teman-teman dapat materinya apa saja, ada pedagogik, minat bakat, bidang studi, dan juga tes potensi akademik. Buat teman-teman yang mau join, silahkan nanti aku sertakan link untuk pendaftaran ya, ada di deskripsi atau ini lewat Telegram ya teman-teman @members gitu. Hati-hati ya dengan mungkin oknum-oknum yang mengatasnamakan CISP Bimbel. Ini admin resminya hanya satu ini dan noreknya juga hanya satu ya teman-teman. Next kita ke soal nomor 2. Bu Widi adalah guru matematika salah satu SMP. Hari ini Bu Widi akan melaksanakan penilaian harian. Setelah selesai dan dikoreksi, ada salah satu peserta didik yang memprotes kunci jawaban yang disampaikan oleh guru karena dianggap tidak benar. Mengetahui hal itu, sikap Bu Widi yang tepat adalah, jadi di sini protes ya, karena kunci jawabannya itu dianggapnya tidak benar. Yang A. Mengabaikan begitu saja tindakan yang dilakukan oleh siswa. Ini udah langsung sih. Karena negatif ya udah nggak usah dipilih. Yang B, membiarkan siswa bersikukuh dengan pendapatnya. Ini kata-kata membiarkan dan bersikukuh ini kan harus ada sesuatu yang kita luruskan di situ ya, tidak hanya dibiarkan saja. C, mengingatkan pada siswa agar tidak melakukan hal yang sama. Hal yang sama dalam arti memprotes. Sebenarnya memprotes itu konotasinya tidak negatif juga. Memprotes itu berarti peserta didiknya itu kritis. Ya, entah itu benar atau tidak berarti kan kritis. Ini justru bagus sih kalau misalkan peserta didik itu memprotes, artinya kritis. Jadi menurut dia mungkin ada yang tidak benar. Nah, tugasnya kita nanti seperti apa gitu ya. Jadi kalau tidak diperbolehkan untuk memprotes itu juga tidak benar. Ya, guru belum tentu selalu benar gitu ya. Menjelaskan alasan kunci jawaban yang diberikan dengan tetap menghargai pendapat siswa, dan E, memberi kesempatan kepada siswa untuk menjelaskan jawaban yang dianggap benar. Nah, ini jelas sekali ya antara D dan juga E. Ya, karena di sini konteksnya adalah peserta didik itu ini sudah selesai dan dikoreksi, lalu menurutnya ada yang salah, lalu diprotes ya. Kalau yang D itu dengan menjelaskan alasan kunci jawaban yang diberikan dengan tetap menghargai pendapat siswa. Lalu kalau yang E memberi kesempatan kepada siswa untuk menjelaskan jawaban. Nah, ini lebih tepatnya yang E sih teman-teman jawabannya. Karena jadi langkahnya pertama yang dilakukan ya kita beri kesempatan dulu. Silakan kasih kesempatan kepada peserta didik itu untuk menjelaskan menurutnya seperti apa jawaban yang benar, baru nanti kita menjelaskan. Nah, kalau langsung yang D menjelaskan alasan kunci jawaban yang diberikan,
Di sini kan belum ada kata-kata bahwa kunci jawaban itu pasti benar ya, tidak ada ya. Kunci jawaban itu kadang juga bisa salah. Nah, kalau yang D itu langsung menjelaskan alasan kunci jawaban. Artinya sudah pasti benar kunci jawaban, belum tentu. Jadi tetap yang di sini kita beri kesempatan dulu, lalu kita lakukan koreksi lagi apakah memang kunci jawabannya itu sudah sesuai. Nah, kalau memang kunci jawabannya sudah sesuai dan pendapatnya siswa itu kurang tepat, baru kita jelaskan alasan kenapa kunci jawaban yang diberikan itu tetap seperti itu dan kita menghargai pendapat siswa. Jadi yang D itu benar, tapi langkah yang dilakukan E dulu ya teman-teman. 3. Pak Zulfikar mendapat tugas mengajar pelajaran tambahan setelah jam sekolah bersama guru lain di 2 kelas paralel secara bersamaan. Suatu hari teman Anda di situ maksudnya teman Pak Zulfikar ya, tidak dapat hadir tanpa kabar. Sebagai guru yang akan Pak Zulfikar lakukan adalah yang A melaporkan kejadiannya kepada kepala sekolah agar mendapat perhatian. Oke, jadi ini kan cerita apa ya tadi ya, mengajar pelajaran tambahan gitu ya setelah jam sekolah, ada guru lain juga di 2 kelas. Jadi masing-masing ada satu kelas dan itu bareng bersamaan. Lalu tidak hadir nih temannya, tidak ada kabar. Sebenarnya boleh kita laporkan kejadiannya kepada kepala sekolah, tapi di sini tindakan kita yang paling tepat adalah tindakan kita terhadap kelasnya tersebut. Kelasnya kan kosong, ya. Tindakannya lebih efektifnya ya bukan yang lapornya ini dulu, tapi bagaimana kita tanganin kelasnya itu dulu. Yang B, meminta siswa kelas 1-nya untuk belajar secara mandiri sampai pembelajaran selesai. Ini kayak kita kurang profesional ya, kita kurang bertanggung jawab. Yang C, melakukan pembelajaran kelas rangkap meskipun bergantian. Oke. D, menginformasikan kelas 1-nya bahwa guru yang bersangkutan tidak bisa hadir. Nah, kalau diinformasikan berarti otomatis tidak ada kelas gitu ya. Ini juga tidak tepat. Yang E, kelas yang gurunya tidak hadir dipulangkan, sama. Ini sama dengan yang D tadi. Jadi ya udah paling tepat sih jawabannya adalah yang C gitu. Kelas rangkap. Jadi kita melakukan pembelajaran kelas rangkap. Nah, seyogyanya memang kita sebagai guru itu kita bisa melakukan pembelajaran kelas rangkap ya, karena itu merupakan model pembelajaran yang mencampurkan siswa terdiri dari 2 atau 3 tingkatan kelas dalam satu waktu gitu. Jadi ini tindakan yang langsung bisa kita lakukan saat itu juga, gitu ya. Langsung sesuai dengan tindakan dan mencerminkan profesionalitas kita sebagai guru. 4. Saat mengecek tugas-tugas peserta didik, guru mendapati ada beberapa peserta didik yang ketika dicermati kalimat-kalimat jawaban dalam soal esai tersebut memiliki kesamaan baik dari kalimat, kosakata, maupun tanda baca. Ketika guru melakukan pengecekan lebih rinci di Google, ternyata peserta didik tersebut menyalin apa yang terdapat di Google dan juga jawabannya, tidak sesuai dengan materi yang telah dipelajari. Sebagai seorang guru dalam kondisi seperti ini yang harus dilakukan adalah yang A, memberikan tugas tambahan dan menyalinnya adalah beberapa lembar double folio agar peserta didik tersebut mampu berpikir kritis. Berpikir kritis, apakah dengan adanya tugas tambahan dan disalin dalam beberapa folio, beberapa double folio gitu ya, apakah itu mampu untuk membuat peserta didik berpikir kritis, dan ini juga belum sesuai dengan konteksnya. Konteksnya di sini adalah lebih kepada kejujuran peserta didik itu sendiri kan, yang hanya copy paste saja jawaban dari Google gitu. Yang B, memberikan teguran berupa pemanggilan orang tua agar siswa tersebut diawasi dan memberikan tugas tambahan yang lebih mudah. Tugas tambahannya kok malah lebih mudah ya? Berarti kan ini tidak sesuai dengan KD-nya, tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Yang C, memberikan toleransi apabila mengulangi lagi akan dipanggil. Toleransi di sini artinya tidak menjalankan aturan yang semestinya, dan ini tidak ada langkah-langkah untuk
Ya, apakah itu efek jera, apakah itu bagaimana untuk solusi terhadap permasalahan tersebut. Ini kan ada permasalahan ya, dan harus ada solusi dan tindakan nyata dari kita sebagai guru. D. Menasihati agar mengerjakan tugas dengan mandiri serta memberikan tugas-tugas baru yang lebih sulit. Nah, apakah tugas baru yang lebih sulit itu mungkin sebagai efek jera, tapi apakah ini akan berhasil gitu? Apakah ini solutif gitu ya? Yang E, memberikan bimbingan kepada siswa bahwa tindakan menyalin jawaban orang lain merupakan tindakan yang tidak baik dan menyuruh mengulangi mengerjakan. Nah, ini adalah tugas kita sebagai guru, yaitu membimbing. Salah satunya kan membimbing ya. Di sini bahwa tindakan menyalin jawaban itu merupakan tindakan yang tidak baik. Jadi kita melakukan bimbingan bahwa itu bukan tugas yang itu bukan hal yang baik dan itu bertentangan dengan nilai-nilai kejujuran. Nah, di sini bagaimana kita memiliki peran yang penting dalam membangun budaya kejujuran di lingkungan sekolah. Itu sangat penting karena di sini guru yang bersentuhan langsung dengan anak didiknya dalam proses pembelajaran. Tidak hanya nanti dalam kejujurannya saja, namun di sini diminta untuk mengulangi mengerjakan. Jadi tetap ya ada sebagai konsekuensinya yaitu mengulangi pengerjaan itu dan ada semacam kita memberikan bimbingan bahwa jujur itu adalah paling penting gitu teman-teman. Jadi jawabannya adalah ya E. 5. Pada saat jam istirahat berlangsung, peserta didik bermain-main di halaman sekolah, namun ada siswa yang menangis karena diejek oleh teman sekelasnya. Melihat keadaan tersebut, ketua kelas melaporkan kejadian kepada guru dan yang dilakukan oleh seorang guru yakni A. Menenangkan peserta didik tersebut agar tidak menangis serta memberikan hukuman kepada siswa yang mengejek dengan memberikan hukuman sederhana, yakni menulis permintaan maaf. Oke. B. Mengarahkan anak-anak segera masuk kelas agar sekolah tidak menjadi gaduh, serta memberikan hukuman kepada kedua anak tersebut untuk berdiri di depan kelas. Di sini kan konteksnya ada yang diejek oleh temannya, makanya nangis. Nah, kenapa kedua-duanya jadi dihukum ya? Ini belum tepat. Yang C, memanggil orang tua korban agar anaknya dilatih tidak cengeng serta menyarankan ke psikolog. Aduh, ini jelas enggak ya? Agar tidak cengeng itu juga dan menyarankan ke psikolog. Hal seperti ini belum sampai ke psikolog sih, apa gunanya kita gitu sebagai guru ya. Hal seperti ini aja langsung disarankan ke psikolog gitu. Yang D, menasihati ketua kelas agar tidak sering-sering melaporkan kejadian yang terjadi. Ini salah sih, karena sebenarnya ketua kelas sudah benar gitu. Yang E, memberikan penghargaan kepada ketua kelas karena rajin melaporkan kejadian. Ini tidak sesuai dengan konteks soalnya ya, malah penghargaan kepada ketua kelas gitu. Jadi memang jawaban yang paling tepat adalah yang A. Kita tenangkan dulu sebagai bentuk solusi langsung tindakan nyata kita pada saat itu ya, agar tidak menangis. Lalu kita beri hukuman. Hukuman di sini mungkin lebih kepada apa ya? Supaya efek jera sih, memberikan efek jera, tapi hukumannya juga masih bersifat edukatif ya. Hukumannya menulis permintaan maaf, seperti itu. Soal nomor 6, pada saat kegiatan pembelajaran daring berlangsung, terdapat siswa yang letak rumahnya di pedesaan, sehingga akses internet sulit dijangkau, meskipun bantuan kuota internet telah diberikan oleh pemerintah. Sebagai guru, tugas kita harus tetap seperti apa? Jadi ini daring memang kemarin banyak sekali muncul problem ya, permasalahan ya, apalagi di daerah-daerah yang sulit terjangkau seperti ini. Nah, walaupun sudah ada bantuan kuota internet, nah kalau internetnya sulit, ya bagaimana itu ya. Yang A, tegas ketika siswa terlambat mengumpulkan tugas meskipun terkendala jaringan. Nah, kita memang jadi guru harus tegas gitu, tapi kita juga harus lihat-lihat terlambatnya karena apa.
Nah, kalau seperti ini kita semacam acuh tak acuh, tidak peduli dengan kendala yang dihadapi siswa, yang penting ada tugas ya harus selesai tepat waktu gitu ya. Yang B, menunjukkan kepedulian serta memberikan arahan agar siswa tersebut mengambil tugas-tugas serta mengumpulkannya ke sekolah. Oke. Yang C, memberikan batas toleransi pengumpulan tugas apabila tetap terlambat skor siswa dikurangi. Oke. D, membiarkan saja serta mencatat nama-nama siswa yang sering terlambat mengumpulkan tugas. Ini membiarkan itu udah pasti bukan ya. Kalau dibiarkan bagaimana dengan tugas siswanya gitu. Yang E, memberi teguran berupa pesan singkat bahwa siswa tersebut terlambat mengumpulkan tugas. Nah, teguran ya, teguran pesan singkat. Lalu bagaimana dengan tugas-tugas esoknya? Ini belum solutif ya, belum on point gitu. Ini yang paling tepat adalah yang B. Nah, kalau yang C ini batas toleransi pengumpulan tugas apabila tetap terlambat skor siswa dikurangi. Pengurangan skor gitu ya, kayaknya kurang tepat juga. Nah, kalau yang B di sini, bagaimana kita sebagai guru itu kita tunjukkan kepedulian kita terhadap siswa dengan kita memberi arahan agar siswa itu mengambil tugas serta mengumpulkannya ke sekolah gitu. Jadi dengan adanya apa ya kendala seperti ini, kita sebagai guru, sebagai pendidik itu harus tetap kita care dengan peserta didik kita. Kita harus tahu apa yang mereka hadapi, apa kendala mereka. Nah, dengan di sini peserta didiknya itu kita arahkan untuk ambil tugasnya secara luring ke sekolah, lalu nanti dikumpulkan di sekolah, maka nantinya tugas-tugas tersebut akan bisa dikumpulkan tepat pada waktunya gitu. Jadi ini sudah solusi dari permasalahan tersebut. 7. Pak Bekti merupakan guru kelas 7 salah satu SMP negeri. Dari awal menjadi guru, Pak Bekti selalu hanya memberikan tugas kepada siswanya, setelah itu kelas ditinggal begitu saja. Bahkan suatu ketika Pak Bekti memberikan siswa-siswanya pekerjaan yang sangat banyak, namun tidak diperiksa. Sehingga membuat banyak orang tua siswa yang protes akan sikap Pak Bekti. Kasus di atas menunjukkan bahwa Pak Bekti tidak profesional dan harus diberikan sanksi oleh kepala sekolah. Sanksi yang tepat yang seharusnya dilakukan kepada Pak Bekti adalah yang A, dilaporkan kepada Dinas Pendidikan sehingga profesi gurunya dicabut. Yang B, dipecat secara tidak terhormat dan tidak diberikan pesangon. Ini bukan ya, teman-teman, karena kalau dipecat itu sudah pelanggaran berat ya. Yang C, dipindah tugaskan ke daerah terluar dan terpencil. D, diberikan peringatan dan pembinaan untuk dapat merubah sikap dan lebih profesional dalam menjadi seorang guru. E, membiarkannya saja sebagai wujud pengucilan terhadap guru yang bersangkutan. Dibiarkan saja, itu udah jelas ya, udah bodo amat gitu ya. Itu nanti gak ada efek jerahnya gitu teman-teman. Oke, jadi di sini yang dilakukan oleh Pak Bekti itu adalah berupa pelanggaran kode etik ya, pelanggaran kode etik. Dan di sini karena Pak Bekti itu tidak melaksanakan tugasnya secara profesional ya, dengan mengajar hanya ditinggal saja, yang dilakukan Pak Bekti itu adalah pelanggaran kode etik ringan. Jadi sanksinya pun yang diberikan adalah sanksi ringan. Jadi ada ringan, sedang, dan juga berat ya teman-teman. Nah, untuk sanksi ringan ini pada kasus yang dilakukan oleh Pak Bekti, maka kepala sekolah itu nantinya memberikan pembinaan kepada guru yang melakukan pelanggaran, serta mengingatkan kembali kepada guru untuk menjaga harkat dan martabat profesi guru. Jadi di sini diberikan peringatan ya, dan juga pembinaan gitu, supaya lebih profesional lagi. Jadi teman-teman juga harus paham dan harus pelajari tentang kode etik guru, apa saja kalau guru-guru melanggar nanti sanksinya itu seperti apa,
gitu. Lalu guru itu juga bisa dikeluarkan, bisa dipecat. Itu kalau melakukan pelanggaran seperti apa gitu, teman-teman juga harus pelajari itu. Oke, next ini ada PR buat teman-teman semuanya. Silahkan bisa dijawab di kolom komentar ya. Jadi ada kejadian nih, ada MK, yaitu guru matematika sedang mengajar. Nah, lalu memberi tugas nih, tugasnya berkelompok. Ada yang namanya JR dari kelompok 2 ya, diduga kesal dengan kelompoknya karena sampai pada waktu yang telah ditentukan, kelompok itu tidak segera mengerjakan tugas yang diberikan. Yang kesal itu MK nih maksudnya. Gurunya itu kesal karena tidak segera selesai gitu. Makanya MK memukul wajah korban yaitu JR dengan punggung tangan kanannya. Akibatnya pukulan tersebut mengenai hidung korban sampai berdarah. Sanksi yang tepat diberikan itu apa? Apakah dikeluarkan sebagai anggota masyarakat, diberi surat peringatan pertama, diajukan ke sidang pengadilan, dikucilkan dalam lingkungan masyarakat sekolah, atau penundaan pemberian hak sebagai guru? Silakan teman-teman jawab disertai dengan alasannya. Oke, sekian teman-teman yang bisa aku sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam CISP Channel Sharing and Learning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.